sangaran itu Bu? Abah Aran aslina Abah Usep bin Bapak Anduk. Mbak Usep Bin Bapak Anduk. Bapak Anduk Andut. Andut Abah Usep bin Bapak Anduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. La haula wa quwwata illa billah. Alhamdulillah dulu sahabat-sahabat subscriber. Hari ini kita kedatangan tamu. Kita mau menguak sebuah misteri ya di sisi goibnya. Ini minta ditolong suaminya, pengen dikuak tentang goib keilmuannya yang menyebabkan ibadahnya sedikit malas-malasan ya. Jadi pengen tahu penyebab mungkin masa lalunya, keilmuannya mungkin dimuslimkan ataupun sempurnakan keilmuannya ataupun korin-korinnya kita islamkan. Coba untuk membersihkan, siapa tahu dengan begitu ketika ibadahnya jadi lebih rajin lagi, lebih ini lagi ya. Jadi ini mediumisasi ya, cara apa namanya menguak goibnya ya. Jadi ini mediumisasi, kita coba kuak. Nanti apa yang tertariknya, apa yang mau disampaikannya, sebab-sebabnya apa ya Allah alam, nanti kita coba cari tahu dari yang ada penyakit gatal-gatal juga ya tiap malam ya. Ada gatal-gatalnya juga di kemaluannya, jadi kita coba kuak dari manakah penyakitnya itu, kita coba kuak. Semoga dengan mediumisasi bisa terjawab dan bisa intinya bisa sembuh ataupun bisa lebih istiqomah lagi dalam ibadah ya. Jadi mediumisasi jangan dipercaya 100% kebenarannya, karena ini dialog dengan goib, nanti jangan dipercaya 100% kebenarannya. Jadi ambil edukasi pembelajaran aja. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ya? Insyaallah. Coba masuk atau mengalami saya kotak semoga kalau hari di sini serta keluarga bisa kontak, tidak bisa masuk, tidak bisa menggunakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik, saya minta menarik soko yang kuat yang menyebabkan gatal-gatal di kemaluan, yang menyebabkan menghambat ibadahnya. Atas nama Bapak Anduk. Bapak Usep bin Bapak Anduk di foto yang saya maksud, tarik yang asli, yang masuk ke dalam belakang, maka akan masuk. Sinkron. Sampurasun. Sampurasun, selamat malam. Aing gimana ya? Iya, aing gimana ya? Di bumi abdi, Bah. Ya saran sahabat. Saran sahabat. Ini saran sahabat. Kinarta. Kinarta dari mana, Abah? Barusan di mana, Abah nih? Aing leluhur. Oh, leluhur. Asli teh jelema anu maneh maksud eta. Bahasa Indonesia aja ya, Abah ya, biar paham semuanya. Allah. Apabila mereka berbohong berdusta minta ketepang jagat. Abah terkuat, Bah, teh yang paling kuat di situ, Abah leluhurnya. Bisa ceritakan, Mbak, Abah kapan dampingi si Abah ini di Narta? Kapan mulai ikut dampingi si Abah?
Terus banyak saudara-saudaranya. hmm, gimana Mbah? Boleh ceritain Mbah awal mulanya Mbah Narta, Narta. Keilmuan atau ngasih apa selama ini? Leluhurnya atau jaga atau gimana? Itu cucu ya. Oh, cucunya yang. Hmm. Ya selama ini itu ya gatal-gatal itu kenapa? Mbah Narta yang Mbah tahu. Sekarang kan gatal-gatal, sekarang kan mau tobat, mau ibadah, kok susah? Mungkin tahu penyebabnya. Itu akibat ulah sendiri. Sendiri. Bukan dari keturunan gak ada yang begitu. Dan ulah sendiri. Itu mungkin ada yang nular, entah dari kerabatnya siapa atau dari teman-teman. Untuk keilmuan itu dari mana itu yang dipelajari? Masih ada di tubuhnya di Mbah Nata yang itu. Yang tahu gimana ya? Dia mempelajari apa aja itu dulu. Masih ada, tapi sudah tidak aktif. Dia itu ingin kembali. Ingin kembali seperti dia, nggak punya ilmu apa-apa. Gitu. Waktu mudanya belum ada keilmuan apa-apa, masih nol. Ya, namanya manusia. Pasti itu bergaul dengan siapa itu ada campur. Ya, ada keilmuan juga. Tapi untuk saat ini dia tidak aktif ilmunya itu. Kadang dia juga bisa meredamnya keilmuan. Amarahnya itu ya. Ya, mungkin ada tujuan lain dia juga. Ingin kembali ke jalan yang benar. Itu cucu yang sayang itu. Cuman dia banyak kerabatnya, tapi beda dengan yang ini. Tapi yang ngasih keilmuan gak yang selama ini yang dia kan atau beda lagi yang ngasih keilmuan? Gak sama sekali, sedikit pun gak ada keilmuan dari ayah. Berarti lain yang ya. Katanya dia pernah belajar sama siapa pamannya gitu. Beda lagi berarti yang ada yang sejajar sama yang juga. Tapi mungkin ada yang ke lain. Yang ada saudara-saudara yang waktu dulu. Ya mungkin ada keilmuannya dari saudara ya. Oh gitu. Tapi gue yang juga nggak jauh keilmuannya. Tapi yang enggak sama sekali menurunkan ilmu. Berarti yang ada leluhurnya yang baik, yang bimbingan, yang kebaikan yang ya. Iya, yang enggak menurunkan ilmu-ilmu yang ke dia. Jadi bukan yang menurunkan. Cuma ada yang ada seperti beda dari yang lain. Ada kalau kata orang Sunda makanya beda. Ya ke orang ini. Makanya ya nggak ngajarin keilmuan karena tidak sesuai dengan zaman sekarang juga. Iya. Dulu waktu zamannya banyak ilmuwan, ada ilmu kekebalan, ada ilmu alim yang bisa menghilang, ada yang bisa seperti orang tidur. Banyak itu sakti-sakti waktu dulu itu. Iya. Cuman penerapan zaman sekarang
tidak sesuai. Ya, yang sesuai itu yang mencari rezekinya yang betul sekarang. Gitu. Jadi yang ketarik nih yang ini leluhur yang niatnya baik, yang bimbing, yang yang ya. Tapi saya tahu itu keilmuan, tapi ada yang sejajar. Nggak ada yang terkuat sama rata. Sama rata. Dari kelompok-kelompok yang itu sama. Jadi ada dari yang lain yang belajar yang mungkin yang ya bukan dari Eyang ya. Kalau dari keilmuannya yang cuma tanya ke cucunya Eyang ya, bimbing ya, biar dia tobat atau gitu yang ya. Iya, menggunakan hidupnya yang benar yang ya. Gitu. Yang tahu itu udah ya belum Islam. Belum Islam yang juga banyak yang di tubuhnya banyak yang selain Eyang ya. Mungkin dari dia pernah amalan dikasih apa pernah dia yang lihat di tubuhnya banyak ya yang bantu selama ini itu banyak yang belum Islam juga ya. Iya, tapi dianya juga bisa meredamnya. Iya, alhamdulillah bisa meredam dengan keilmuan. Alhamdulillah udah tobat, udah mulai pengen ini sekarang ya. Tapi khawatirnya, takutnya dalam kondisi dia mau bertobat itu keilmuannya ada yang tidak baik. Ada ilmu yang menyimpang dari ajaran. Ya nanti kita coba keluarkan yang ya bareng-bareng yang ya biar nggak keluar jalur yang ya. Yang belum Muslim ya, belum Islam yangnya. Kalau dulu itu ada yang sebagian orang itu menganggap saya sudah Islam, tapi dia melihatnya dari luar. Cuman dalamnya saya belum. Masih dari leluhur dari ayah. Ya, yang juga mempercayai adanya Sang Pencipta. Dari agama yang juga tahu ada yang Maha Pencipta. Cuman yang belum merasa Islam. Dulu ada yang bilang saya sudah Islam. Tapi melihatnya dari lahir ya. Karena penampilan dari keturunan dia nggak ada yang arogan, semuanya seperti cendekiawan. Ada kesopanan kalau dalam berpakaian. Oh gitu ya. Yang saya sempurnakan yang ya, biar yang nanti bisa lebih tenang lagi ya, Islamnya ya. Siap yang ya. Bahagia ya. Alhamdulillah. Ini yang ditunggu-tunggu. Ya alhamdulillah. Udah waktunya yang disempurnakan ya. Ya mungkin ini udah waktunya. Iya. Yang terima siap yang ya. Iya. Ada siapa? Saya Kang Mas Wahyu yang. Ya. Ya, yang siap yang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa merasakan iman Islam masuk Allah. Tiba-tibanya menyala. Bisa memudahkan membaca syahadatnya dengan jelas. Rasakan dulu ya. Gunakan yang ya, syahadat yang ya. Ikutin kata-kata saya. Bergetar. Dengan keilmuannya, keilmuan yang dulu hancur Allah. Semua keilmuannya
semua perjanjiannya semuanya hancur apabila ada perjanjian sama Allah kekuatan yang Allah akan menjadi tenang semua. Nah, sekarang ya sinkronisasi dengan sadar ya keilmuan eyang diganti yang baru ya, tenang dulu ya. Siap yang ya baca 2 kalimat syahadat yang ya sempurnakan yang lebih tenang. Ikutin kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin yang Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman publik masuk Allah. Pemahaman masuk. Ini pengobatan yang masukkan. Saya minta tolong ya, yang di tubuhnya itunya yang ini ditarik yang energi negatifnya, yang bikin gatal-gatalnya yang sama korinnya sekalian yang dicek yang ini di depan yang tuh keilmuannya udah komplit yang tarik semua yang energi negatif kodam-kodam leluhurnya keilmuannya yang bikin gatal tarik semua yang dimuslimkan. Kalau yang nggak mau ya dilempar aja ya. Nah, tarik semua terikat. Kalau yang positif dimuslimkan, kalau yang negatif dibuang yang cek dulu itu positif atau negatif, dibuang yang negatifnya. Cek lagi yang korinnya dicek. Yang bertambah. Muslimkan yang kalau yang dimuslimkan, kalau yang buruk ya dibuang aja ya. Apa itu yang ditarik ya? Masih Energi negatifnya. Cek lagi yang korinnya yang itu penyakitnya ya yang penting cacat-cacatnya ada juga ini ya Allah apabila ada perjanjian sama obat yang masa lalunya ya Allah saya minta untuk dihancurkan semua perjanjiannya hancur semua penyakit-penyakitnya dari keilmuannya perjanjiannya semua terputus Allah. Korinnya yang ditarik ya dimuslimkan yang korinnya yang silakan ya udah menarik semuanya dimuslimkan simpulkan dimuslimkan terikat muslimkan ya itu caranya kayak gitu yang tadi ya diajak dimuslimkan korinnya ada 9 ya dimuslimkan semua udah ya udah semua yang udah semua cek lagi mungkin masih ada yang belum gatal cek lagi energi negatifnya insyaallah ya sudah netral. Terus yang ada nasihat nggak yang buat cucu yang ini yang sebagai eyangnya mungkin nanti disampaikan ke orangnya. Nah, apa pesan eyang buat cucu eyang ini apa? Ya, tadi kan udah disimak, yaitu dia itu menyimpan, dia pintar, bisa menyimpan keilmuan, bisa meredam keilmuannya tanpa ada tahu ya itu efeknya. Dia juga kan keilmuan juga kan ada apa yang jin negatif atau
energi negatif Aku yang dipanggil yang pasti itu ada campur itu dalam keilmuannya. Yang baik juga ada, cuma dia bisa, tapi efeknya itu seperti ya dikhawatirkan itu kalau jasadnya kalau tidak kuat itu seperti ada yang mau keluar tuh meledak seperti apa. Cuman dia bertahan, bisa bertahan untuk meredamnya karena mungkin punya tujuan. Dia itu ingin kembali lagi seperti dia yang belum punya ilmu sama sekali. Nah, ya intinya ingin bertobat. Tapi dia itu ingin semuanya dikeluarkan ilmunya. Tapi ragu, belum ada orang yang ya orangnya juga masih tertutup. Nggak bisa terbuka ke orang yang belum bisa dipercaya sama dia. Kalau mungkin suatu saat dia pasti terbuka, yaitu dia itu bisa meredam keilmuannya. Kalau orang lain nggak bisa tahan, yaitu kalau dari jasadnya ya kuat. Cuman penyakit-penyakit itu efeknya ada yang kata seperti itu. Itu akibat meredam keilmuan. Ya kalau saya ingin saranin, gak usah malu-malu kalau ingin bertobat. Ungkapkan kalau betul-betul sudah ketemu orangnya, ya ungkapkan aja, utarakan. Biar keilmuan-keilmuan yang dulu dibuang, lupakan semua. Kalau dia ingin, kata orang Sunda, coba balik pikir. Kalau ingin berbalik pikir ya itu, jangan disimpan itu keilmuannya. Kalau efeknya jelek, ntar belum terasa. Ntar kalau sudah ilmunya itu makin, energinya makin kuat, itu terasanya semua raga-raganya sakit. Ya untuk sementara ini ya mungkin bisa tahan, bisa kuat. Itu aja. Ya utarakan aja, tapi kalau dia betul-betul udah menemukan orang, ya itu dia. Kadang-kadang orang itu berbeda-beda. Kadang ada yang menemukan ini tapi setengah-setengah. Jadi ya itu yang menghalanginya itu. Ya gitu. Ya, makasih Yang ya. Semoga nanti bisa menyadarkan cucu Eyang itu ya, bisa tobat, bisa ikhlas lagi dalam ibadahnya. Ya kalau itu dari saya juga tahu ada dari keilmuan kerabat-kerabat Eyang gitu. Ada yang masuk ke ya. Tadi yang udah tarik semua ya? Tadi udah ya? Itu atau butuh proses? Itu yang narik saya itu penyakit dan energi negatif dia itu udah netral. Tapi kembalikan lagi ke orangnya. Jangan diingat-ingat lagi ilmu yang merugikan jasad. Efeknya itu bagian itu mah ada lagi yang lebih itu. Kalau ada lagi yang penyakit jauh lebih udah dihitung dari tarik. Itu masih gatal, itu masih ringan. Ya.
Ya semoga bisa lebih baik yang ya cucu yang ya. Ya udah itu yang makasih yang ya. Silakan yang kembali ke tempatnya ya. Nanti udah ada yang arahin yang di sana ya ibadah ya dampingin di luar. Ya tapi nggak boleh di dalam ya yang-yangnya ya. Makasih yang silakan pamit yang bawa kotorannya bawa ininya. Sekali Silakan. lagi maaf ya Eyang. Ya yang Ke cucu-cucu Eyang, dari ayahnya, dari kakek-kakeknya semuanya maaf ya. ya yang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah itu dulur yang ketarik dari leluhur ya walau miswab ya intinya apapun masa lalu kita keilmuan jangan ingat-ingat kembali tobat niatkan membersihkan dengan tobat ya insya Allah leluhur itu pasti sayang sama cucu-cucunya ya dalam artian leluhur kan bisa jadi mungkin kayak kodamnya ataupun dari apa keilmuan leluhur yang baik lah yang mengarahkan untuk yang kebaikan gitu ya. Semoga menjadi wasilah menjadi apa namanya petunjuk buat si Abah biar lebih istiqomah lagi dalam ibadahnya lupakan masa lalunya lupakan keilmuannya kembali lagi kita bersihkan diri untuk mensucikan diri dengan tobat dengan ibadah yang benar tadi diungkapin juga jangan malu kalau kita mau tobat ya harus nanya nyari orang yang pembimbing yang bisa bimbing gitu ya jadi mungkin belum menemukan orang yang bisa bimbing ataupun belum dipercaya mungkin kayak gitu ya ya semoga beliaunya dapat petunjuk dapat hidayah ya itu aja walam bisawab semoga kedepannya bisa jadi lebih baik di orang yang ditertarik dan keluarganya itu aja ya dulu apa namanya media sehari-hari ambil positifnya ya jangan lupa subscribe like comment dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.